Belanda, atau dalam bahasa Belanda disebut Nederland yang berarti tanah rendah, adalah sebuah negara yang sebagian besar berada di Eropa. Negara ini adalah bagian dari Kerajaan Belanda, yang merupakan monarki konstitusional. Wilayahnya terdiri dari Belanda di Eropa dan beberapa pulau di Karibia. Belanda di Eropa memiliki 12 provinsi, berbatasan dengan Laut Utara di utara dan barat, Belgia di selatan dan Jerman di timur, serta berbagi perbatasan laut dengan Belgia, Jerman, dan Inggris. Sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, dan negara ini diatur sebagai negara kesatuan. Ibu kota Belanda adalah Amsterdam, sementara pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja berada di Den Haag. Meskipun sering disebut Holland, sebenarnya nama tersebut hanya mengacu pada dua provinsi, yaitu Holland Utara dan Holland Selatan. Belanda adalah negara yang sebagian besar wilayahnya rendah, dengan sekitar 30% wilayah dan 31% populasinya berada di bawah permukaan laut, dan setengah dari tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Nama Belanda dalam bahasa aslinya, Nederland, berarti negeri rendah, yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Banyak daerah yang berada di bawah permukaan laut merupakan hasil buatan manusia, terutama karena penggalian gambut yang dilakukan selama berabad-abad, yang menyebabkan tanahnya turun beberapa meter. Untuk menjaga agar wilayah ini tetap kering, sejak abad ke-11, Belanda telah membangun sistem drainase yang rumit dengan tanggul, kanal, dan pompa. Sebagian besar wilayah Belanda adalah dataran rendah, kecuali di bagian tenggara dan beberapa daerah perbukitan di tengah negara. Belanda juga terletak di delta sungai-sungai besar Eropa seperti Rhine, Maas, dan Schelde. Belanda adalah salah satu negara pertama yang memiliki parlemen terpilih dan merupakan anggota pendiri beberapa organisasi internasional seperti Uni Eropa, NATO, dan WTO. Belanda pernah menjajah Indonesia dan baru secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sekarang mengakui proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 2011, Belanda berada di peringkat 10 teratas negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara ini juga menjadi tuan rumah bagi beberapa lembaga internasional seperti Mahkamah Keadilan Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan Europol, yang membuat Den Haag dijuluki Ibu Kota Hukum Dunia. Belanda memiliki ekonomi pasar campuran dan menduduki peringkat ke-17 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. Pada tahun 2011, Belanda juga dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia oleh OECD. Negara ini terkenal dengan tanggul, kincir angin, sepatu kayu, bunga tulip, serta masyarakatnya yang terbuka dan liberal. Mulai dari tahun 800 sebelum Masehi, kebudayaan zaman besi Hallstatt menggantikan kebudayaan sebelumnya di Belanda, membawa kemakmuran melalui bijih besi. Penemuan penting dari masa ini adalah makam Raja Os. Pada abad pertama sebelum Masehi, Julius Caesar menaklukkan wilayah selatan dan barat Sungai Rhine, dan Sungai Rhine menjadi perbatasan utara Kekaisaran Romawi sekitar tahun 12 Masehi. Suku Batavi memberontak pada tahun 69 Masehi, tetapi akhirnya dikalahkan. Pada abad ketiga, suku Batavi bergabung dengan Franka Salian, yang kemudian diizinkan menetap sebagai sekutu Romawi di Texandria pada tahun 358 Masehi. Setelah runtuhnya pemerintahan Romawi, kaum Frank memperluas wilayah mereka, dan pada tahun 490-an, Clovis I menaklukkan serta menyatukan Belanda Selatan dalam kerajaan Frank. Kaum Frank di selatan mengadopsi bahasa Latin vulgar, sementara yang di utara terus berbicara bahasa Frank kuno, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Belanda kuno. Di wilayah utara, suku Frisi yang terkait dengan Saxon, Angles, dan Jutes menetap di pesisir dan berbicara bahasa Frisian yang masih erat kaitannya dengan bahasa Inggris. Kerajaan Frisia muncul di bawah Raja Aldegisel dan Redbed, namun dikalahkan oleh kaum Frank pada pertempuran Born pada tahun 734. Misionaris Willibrordus berhasil mengubah orang Frisia menjadi Kristen. Tetapi penggantinya, Bonifacius, dibunuh di Dokkum pada tahun 754. Sekitar tahun 1000 Masehi, perkembangan pertanian meningkatkan produktivitas, memungkinkan lebih banyak orang menjadi pedagang. Kota-kota tumbuh di sekitar biara dan kastil, dengan kelas menengah pedagang berkembang, terutama di Flanders dan Brabant.
Kota-kota kaya seperti Bruges dan Antwerpen memperoleh hak istimewa dari penguasa, menjadikannya republik semi-independen dan pusat perdagangan penting di Eropa. Pada abad ke-19, Belanda lambat dalam industrialisasi karena ketergantungannya pada infrastruktur air dan tenaga angin. Selama Perang Dunia I dan II, Belanda tetap netral. Tetapi pada tahun 1940 ditaklukkan oleh Jerman Nazi. Lebih dari 100.000 Yahudi Belanda dibunuh selama pendudukan Nazi. Sekutu mulai membebaskan Belanda pada tahun 1944 hingga 1945 dipimpin oleh Angkatan Darat Kanada pertama. Pada 8 Desember 1941, Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, tetapi tidak mampu mencegah pendudukan Jepang di Hindia Belanda, Indonesia. Setelah Perang Dunia II, Belanda terlibat dalam perang kolonial melawan Republik Indonesia. Pada tahun 1954, Piagam Kerajaan Belanda mereformasi struktur politik Belanda sebagai respons terhadap tekanan internasional untuk dekolonisasi, menjadikan koloni Suriname dan Curaçao serta negara-negara Eropa sebagai negara setara dalam kerajaan. Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan diakui pada tahun 1949, sehingga tidak termasuk dalam kerajaan yang direformasi. Suriname menyusul kemerdekaan pada tahun 1975. Setelah perang, Belanda meninggalkan netralitasnya dan menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara tetangga, menjadi anggota pendiri Benelux, NATO, dan Uni Eropa. Pada tahun 2002, euro diperkenalkan sebagai uang fiat, dan pada tahun 2010, Antillen Belanda dibubarkan. Referendum diadakan di pulau-pulau untuk menentukan status masa depan mereka, di mana Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba memilih untuk bergabung lebih dekat dengan Belanda dan menjadi munisipalitas khusus, dikenal sebagai Belanda Karibia. Belanda memiliki ekonomi yang sangat maju dan telah berperan penting dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, sektor utama ekonomi Belanda termasuk pelayaran, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perbankan. Negara ini dikenal memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2016, Belanda menempati peringkat kedua dalam Global Enabling Trade Report, dan pada tahun 2017 menjadi peringkat kelima dalam kompetitivitas ekonomi global menurut Swiss International Institute for Management Development. Pada tahun 2020, mitra dagang utama Belanda termasuk Jerman, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Tiongkok, dan Rusia. Belanda juga merupakan salah satu dari 10 negara penghasil barang ekspor terbesar di dunia. Sektor industri terbesar di Belanda adalah makanan, dengan industri lainnya mencakup bahan kimia, metalurgi, mesin, barang listrik, perdagangan jasa, dan pariwisata. Beberapa perusahaan internasional terkenal yang berbasis di Belanda termasuk Stellantis, industri otomotif, Randstad N.V., layanan sumber daya manusia, Unilever, produk konsumen, Heineken, minuman, dan KLM, maskapai penerbangan. Di sektor jasa keuangan, Belanda dikenal melalui ING, ABN AMRO, dan Rabobank. Sedangkan di industri teknologi, terdapat perusahaan seperti Philips, ASML, semikonduktor, navigasi satelit. Belanda memiliki ekonomi terbesar ke-17 di dunia dan menempati peringkat ke-11 dalam PDB per kapita. Antara tahun 1997 hingga 2000, pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata hampir 4%, yang lebih tinggi dari rata-rata di Eropa. Namun, pertumbuhan ini melambat antara 2001 hingga 2005 akibat penurunan ekonomi global, tetapi kembali naik menjadi 4,1% pada kuartal ketiga tahun 2007. Pada Mei 2013, tingkat inflasi di Belanda mencapai 2,8% per tahun. Sementara itu, tingkat pengangguran pada April 2013 mencapai 8,2% dari angkatan kerja. Namun pada Februari 2019 turun menjadi 3,4%. Belanda terus menjadi salah satu negara terdepan di Eropa dalam hal menarik investasi asing langsung dan termasuk dalam 5 besar investor terbesar di Amerika Serikat. Meskipun sempat melambat pada 2005, ekonomi Belanda pulih pada 2006 dengan pertumbuhan tercepat dalam 6 tahun, didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Pada 2007, pertumbuhan lapangan kerja mencapai titik tertinggi dalam 10 tahun.
Menurut Forum Ekonomi Dunia, Belanda juga merupakan negara dengan ekonomi paling kompetitif keempat di dunia. Beberapa fakta unik tentang Belanda yang harus kamu ketahui. Tidak tepat kalau kamu menggunakan Holland sebagai penyebutan untuk negara ini, karena Holland hanya merupakan salah satu dari 12 provinsi di Belanda. Holland yang terdiri dari Holland Utara dan Holland Selatan sering disalahartikan untuk menyebut negara Belanda. Nama resmi negara ini adalah The Netherlands. Kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag berada di wilayah Holland. Menurut sejarah, penyebab Holland sering dipakai untuk penyebutan negara ini karena sebagian besar wilayah Holland tersebut sangat berkontribusi terhadap ekonomi dan kesejahteraan kerajaan Belanda, sehingga wilayah ini sangat menonjol dan pada akhirnya digunakan untuk menyebut negara Belanda. Masyarakat Indonesia juga akrab dengan istilah Holland daripada The Netherlands, karena berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Pada awal abad ke-17 di masa kejayaan Belanda, para penduduk Belanda membuka rute perdagangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan ada banyak para pelayar Belanda tersebut yang berasal dari Holland. Pada masa itu, istilah The Netherlands belum ada. Sehingga saat orang asing menanyakan asal negara mereka, para pelaut Belanda tersebut menyebutkan nama Holland sebagai negara asal mereka dan itu menjadi populer hingga sekarang. Belanda memiliki jumlah penduduk terpadat di Eropa, yaitu sebanyak 17.140.098 jiwa pada Agustus 2020, dan memiliki luas daratan 33.720 km persegi, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 508 orang per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Belanda sebagai negara dengan populasi terpadat kedua di Uni Eropa setelah Malta, dan salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia. Terdapat lebih dari 22 juta sepeda di negara ini, sedangkan negara ini hanya memiliki 17 juta penduduk. Termasuk Bakfiets yang memadukan sepeda dengan wadah besar di bagian depan untuk mengangkut anak-anak, hewan peliharaan, dan belanjaan. Orang Belanda bersepeda menempuh jarak rata-rata 2,9 km per hari, dan menggunakan sepeda lebih dari seperempat dari seluruh perjalanannya. Budaya bersepeda memang sudah menjadi kekhasan di negara ini. Pemerintah bahkan telah membangun infrastruktur berupa jalan khusus pesepeda yang membentang di seluruh wilayah di negara ini. Pemerintah Belanda memberikan rewards ke pekerja yang mau pergi ke kantor dengan bersepeda, yaitu berupa kredit pajak senilai $0,22 atau sebesar Rp3.447 per kilometer. Lebih dari setengah warga Belanda tinggal di rumah dengan jarak kurang lebih 15 km ke tempat kerja mereka. Dan jarak itu masih bisa dijangkau dengan bersepeda. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Belanda untuk meningkatkan jumlah pesepeda ke tempat kerja. Meskipun pesepeda di Belanda terbilang sangat banyak, hanya 25% orang yang menggunakan sepedanya untuk pergi ke kantor. Sebanyak 37% bersepeda untuk berlibur dan sisanya untuk kegiatan sehari-hari lainnya. Belanda memiliki makanan tersehat di dunia berdasarkan dalam hal pangan paling berlimpah, bergizi, sehat, dan terjangkau. Belanda menempati posisi di atas Perancis dan Swiss. Masyarakat di Belanda cukup baik dalam mengelola dan menyantap sayur-sayuran. Hal ini masuk akal, mengingat Belanda adalah eksportir sayuran terbesar kedua di dunia. Sehingga bahan baku yang mereka dapatkan masih segar dan terjaga nutrisinya. Belanda telah berhasil menerapkan sistem reklamasi lahan yaitu polder yang kompleks. Dengan sistem ini, wilayah daratan yang lebih rendah dari air laut dapat dipertahankan dari banjir dan air pasang. Sistem ini melibatkan adanya tanggul, dijek, dan pompa yang dulu dibantu oleh kincir angin sebagai sumber suplai energinya. Kincir inilah yang menjadi cikal bakal ikon negara ini. Saat ini, kincir tersebut masih tetap berdiri meskipun sudah digantikan oleh keberadaan mesin pompa yang bisa langsung menyedot air laut yang masuk secara berlebih ke daratan. Beberapa dari kincir tradisional ini
masih digunakan untuk keperluan irigasi dan menggiling biji-bijian. Kinderdijk merupakan wilayah di Belanda yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia karena memiliki 19 kincir angin tradisional. Itulah fakta menarik tentang negara Belanda. Apakah kamu ingin tinggal di negara ini? Tulis di kolom komentar.